Mimpi Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe memiliki bayi perempuan akhirnya terwujud pada 2 Desember lalu. Tetapi benarkah anak kedua mereka, Don, yang baru berusia 2 tahun, auto ngambek ketika perhatian mama papanya terbagi untuk adik perempuannya yang baru lahir? Dijuluki bocah green flag oleh netizen, seperti apa kesabaran El Barak dalam menjaga kedua adiknya? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya, Donna Arsinta, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, mimpi Jessica Iskandar untuk bisa memiliki anak perempuan yang akan menjadi best friend-nya seumur hidup akhirnya terwujud. 2 Desember lalu, Jedar dan Vincent Verhaeghe baru saja dikaruniai anak perempuan. Butuh perjuangan panjang bagi Jedar dan Vincent untuk bisa mendapatkan anak perempuan. Sempat mencoba secara alami, namun akhirnya keduanya memilih bayi tabung atau in vitro fertilization. Iya, Jedar memang ngotot untuk mendapatkan anak perempuan lantaran sejak lahir dirinya dikelilingi kakak laki-laki dan 2 anaknya pun laki-laki. Tak ayal saat dinyatakan hamil anak perempuan, keduanya pun terlihat happy. Dan Jedar pun bahagia saat diperbolehkan pulang, bahkan langsung stok ASI untuk bayi perempuannya. Kita syukuri stok ASI-nya, baby. Ini ASI yang masih kolostrum, bakal aku habisin duluan. Oh, masih kolostrum banget ini. Nah, kalau yang ini yang stok pumping terbaru semenjak pulang ke rumah. Yeay, semangat! Karena adek kan DBF, jadi menyusui langsung. Pas pompa, ASINya aku tampung dulu di sini. Rasanya senang, bahagia, bersyukur. Aku kan lahir dari kakak beradik yang 4 laki-laki, aku perempuan sendiri. Jadi seumur hidup selama ini nggak punya saudara perempuan gitu, nggak ada adik perempuan, nggak ada kakak perempuan, adanya kakak laki-laki aja 4, dan itu bikin pusing. Sekarang Tuhan kasih anak perempuan itu rasanya bahagia banget karena bisa ngerasain kayak ada best friend gitu, kayak she will be my future best friend. Nanti kita bakal banyak ngelakuin hal-hal yang girly berdua gitu. Jadi aku happy banget, bahagia banget. Semua spesial. Kalau buat aku sama Vincent sih, buat kita anak itu karunia Tuhan. Mau gender perempuan, gender laki-laki, semuanya spesial. Tiga-tiganya spesial, tiga-tiganya kita kasih sayang yang sama. Congratulations buat Jedar bersama keluarga, senang banget. Pokoknya apapun itu selalu bahagia lahir batin, selalu mendapatkan keberkahan, rezeki selalu ada. Jedar orang baik, gue kenal udah lama juga, dan ya menambah lagi kebahagiaan. Pokoknya all the greatest for the family. Sekarang masih belum, cuman ya pasti insya Allah nanti saya teleponnya. Pokoknya buat Jedar semangat selalu pantau Jedar lewat Erik, karena kan tahu kalau udah begitu nggak mungkin sempat juga jawabin teman atau apa. Jadi aku udah minta dikabarin kalau udah agak enakan biar bisa ketemu, karena sekarang kan kemarin masih panik semua, ada pendarahan atau apa gitu. Jadi tadi udah chatting Jessica lagi, masih nunggu kabar sih. Yang pasti kita selalu mendoakan dari sini. Kalau belum datang, kadang-kadang kalau kayak gitu serba salah kan, kita care perhatian mau datang tapi takut ganggu, takut malah merepotin orang istirahat gitu. Jadi makanya aku masih nanya dulu. Kehadiran bayi perempuan di keluarga kecilnya rupanya juga disambut hangat oleh kedua kakak
El Barak dan juga Don Azayah Jan Verhaak. Sebagai anak sulung, El lah yang begitu antusias menanti kepulangan sang adik ke rumah. El yang sempat menangis saat mengetahui kondisi Jedar yang sempat drop, namun akhirnya happy saat mengetahui jika mama dan adiknya baik-baik saja. El pun senang lantaran ia bisa menggendong adik perempuannya itu. Benarkah El berjanji kepada Vincent tak akan membuat adik menangis? Mereka udah tahu lah, di rumah aku sering bercandain, wah ini kakak El sama kakak Don, bentar lagi kalian punya adik cewek nih. Yang ngerti El sih sebenarnya, kalau baby Don cuma iya masih 2,5 tahun kan. Cuma aku sering bercandain El, awas ya ini jadi princess papa, awas kamu bikin nangis loh. Kalau sama Don silakan kalian berantem ya kan, anak laki, tapi awas ya sama princess. Terus dia jawabnya kayak yeah whatever dad, kayak ya usianya udah 10 tahun, lucu. Ya, kondisi Jedar memang sudah membaik pasca sempat mengalami pendarahan pasca persalinan. Namun, tak dipungkiri, kini Jedar harus memulihkan rasa traumanya usai melahirkan. Ya, Jedar memang tak menyangka jika proses kelahiran anak ketiganya kali ini butuh perjuangan hingga harus mempertaruhkan nyawa. Pasalnya saat melahirkan anak pertama dan keduanya yang dijalani melalui persalinan normal, semuanya berjalan mulus. Namun entah mengapa, di kelahiran anak ketiga Jedar harus mengalami pendarahan hingga harus menjalani transfusi darah. Lantas seperti apa perjuangan Vincent untuk bisa menyembuhkan rasa trauma Jedar? Benarkah Jedar sempat tak sadarkan diri usai mengalami pendarahan? Rasanya tuh pernah nggak jongkok tiba-tiba berdiri cepet-cepet terus rasanya kelengan. Nah kelengan itu mungkin nggak 3 detik tapi mungkin on off aja sebenarnya, tapi sadar. Aku ajak ngobrol nyambung tapi mungkin jawabannya 0,3 detik lebih lama. Ada delay gitu. Ada delaynya. Cuma sadar kok. Khusus untuk istriku yang sangat kuat yang bisa melewati proses ini semua. Aku sampai nggak bisa ngomong. Ya. Kalau kita berbicara perdarahan pada saat persalinan, itu memang sebagian besar itu karena memang adanya gangguan dari kontraksi rahimnya. Ya, itu yang paling sering terjadi, atau atonia, di mana pada saat dia lahir kontraksi uterus itu tidak bisa baik untuk mengembalikan kepada kontraksi yang normal, sehingga perdarahan itu tidak bisa berhenti karena begitu lepasnya plasenta, rahim itu harus berkontraksi. Itu yang paling sering sih pada ibu yang melahirkan. Di samping faktor-faktor lain banyak, misalnya faktor karena luka, perlukaan, ya, atau karena plasenta yang susah lahirnya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan gitu. Ya, berbeda dengan selebriti lainnya yang memilih melahirkan melalui operasi sesar. Jedar yang usianya sudah menginjak 38 tahun justru memilih melahirkan secara normal. Meski dirinya harus berjuang melawan rasa sakit berjam-jam demi bisa melahirkan anaknya dengan selamat ke dunia. Beruntung Vincent sebagai suami selalu setia mendampingi Jedar selama proses persalinan. Lantas, apa alasan Jedar memilih melahirkan secara normal? Kalau untuk proses normal sih memang yang selalu aku harapkan ya, supaya bisa selalu melahirkan dengan cara normal. Karena anak pertama, anak kedua juga dengan proses normal. Jadi berharap banget kalau anak ketiga bisa normal. Dan kalau untuk tanggal cantiknya tanggal 2 Desember itu sebenarnya itu aku afirmasi kepada diri sendiri dan juga baby. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tanggal 2 Desember gitu.
Kalau saat ini sih saya masih trauma ya, masih takut gitu, masih dalam proses recovery juga gitu. Cuma biasanya hal-hal kayak gini akan menjadi kenangan yang indah, apalagi ketika ketemu sama sang buah hati. Jadi kalau kita sebut namanya high risk ya pregnancy, kehamilan resiko tinggi itu pada ibu di atas 35 tahun. Kenapa? Karena pada ibu di atas 35 tahun resiko untuk kehamilan dan juga kelahiran tuh komplikasinya cukup tinggi ya. Dalam kehamilan resiko terjadi hipertensi, resiko terjadi diabetes gestasional, resiko juga terjadi hipertensi preeklamsi ya, juga resiko terjadinya perdarahan tadi yang disebut perdarahan antepartum atau placenta previa atau solusio placenta dan lain-lain. Dan itu ada resikonya, termasuk nanti kelahirannya. Jadi makanya memang mau tidak mau ibu yang hamil dan melahirkan di atas 35 tahun harus lebih ekstra hati-hati di dalam persiapan untuk melahirkan dan penanganannya gitu. Meski harus melewati proses menegangkan selama persalinan, namun Jedar bahagia lantaran kini keluarganya semakin lengkap. Jika sebelumnya Jedar dan Vincent sesumbar ingin memiliki banyak anak, benarkah pasca melihat perjuangan Jedar melahirkan, Vincent tak ingin lagi menambah momongan? Benarkah meski mengaku trauma, Jedar tetap ingin menambah momongan? Untuk saat ini mungkin yang tadi istri saya bilang, kalau buat sekarang fokus ke pulih aja dulu ya kan, karena masih ada trauma dari rasa sakit dan itu sesuatu yang wajar lah. Cuma siapa tahu mungkin 2-3 tahun kemudian berubah pikiran, terus ada mungkin rasa ternyata apa yang saya lewatin ini benar-benar worth it. Kita kan nggak tahu. Yang tadi juga Jess bilang, anak itu emang anugerah Tuhan itu ya kan. Kehadiran anggota baru di keluarga kecilnya seolah menjadi kado Natal terindah bagi Jedar dan Vincent. Sayangnya, hingga kini keduanya masih merahasiakan siapa nama anak perempuannya kali ini. Benarkah keduanya akan mengumumkan nama anak perempuannya saat acara Natal nanti? biar spesial dan itu ritual keluarga saya. Kita nggak mau umumin dulu, biarlah orang rumah, keluarga kita yang tahu dulu sebelum di luar rumah yang tahu. Berarti sudah menjadi ritual keluarga? Enggak semuanya tahu. Nanti di rumah kita akan ada acara kecil buat keluarga khususnya untuk ya perkenalkan anggota barunya. Karena kan selama ini anak kita dua-duanya cowok. Jadi ini something special. Jadi kita juga mau namanya sangat spesial. Jadi kita nggak mau buru-buru. And also thank you to my wife, my lovely wife. Research dan arti namanya itu semua sebenarnya di tangannya dia. Jadi pas saya pun juga baru tahu namanya tuh 1 hari setelah lahiran. Sebenarnya ada beberapa nama-nama maksudnya yang dia sebut, tapi aku nggak tahu pastinya apa. Tapi one day after giving birth, ternyata namanya spesial banget dengan artinya dan maknanya. Kembali lagi itu hak mereka ya, kita juga nggak bisa memaksa mereka, walaupun mereka public figure, walaupun mereka mungkin selebriti atau penyanyi dan segala macamnya, kan itu kembali lagi hak mereka mau memposting atau enggak. Jadi kita ya hanya bisa support aja lah.